Halo guys, welcome to my YouTube channel ProView. Di video kali ini, gua mau bercerita tentang salah satu manhwa terbaik yang berjudul Solo Leveling. Eits, tapi sebelum dimulai, pastikan kalian dukung gua untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video di channel ini guys. Oke, jika udah kita langsung aja ke ceritanya. Di chapter pertama, ini menceritakan tentang seorang yang bernama Sung Jinwoo yang memiliki profesi sebagai seorang pemburu monster. Dia bekerja sebagai pemburu monster bukan karena dia kuat ataupun sok kuat, melainkan karena ekonominya yang sangat kurang dan ibunya yang sedang sakit-sakitan, sehingga memaksanya melakukan pekerjaan ini, meski dengan tubuh yang kecil dan juga tanpa kekuatan. Karena dia yang sering terluka setelah berburu monster, dia pun dijuluki sebagai pemburu yang terlemah. Kali ini, Sung Jinwoo memasuki party untuk mengikuti game. Game kali ini dipimpin oleh seorang yang bernama Song Ji-yul. Dia merupakan pemburu monster paling kuat. Party pun mulai memasuki gate yang mulai terbuka. Gate kali ini memiliki peringkat D. Di gate kali ini pun Sung Jinwoo terluka dan sedang disembuhkan. Sedangkan teman partinya yang lain masih bertarung mengalahkan monster yang ada di dalam game tersebut. Setelah memburu para monster, para pemburu akan mendapatkan inti magis. Semakin tinggi peringkat inti magis, maka semakin mahal pula harga jualnya. Karena Sung Jinwoo merupakan pemburu yang lemah, biasanya dia hanya bisa membunuh monster peringkat E. Itu pun dia harus terluka parah. Setelah mengalahkan semua monster yang tersisa, ternyata salah satu pemburu menemukan pintu gate lain di dalam gate tersebut. Akhirnya, party memutuskan memasuki gate tersebut. Mereka jauh berjalan ke dalam sampai tiba di sebuah ruangan besar yang terdapat banyak sekali patung-patung besar yang sudah berlumut. Sepertinya ruangan ini sudah lama tidak dijajah makhluk hidup. Karena seakan-akan patungnya menatap mereka, suasana di dalam pun terasa mencekam. Di tengah ruangan tersebut, Tuan Song, pemimpin party tersebut menemukan sebuah segel pemburu, yang lain menemukan sebuah patung yang memegang sebuah naskah yang bertuliskan tulisan kuno. Karena salah satu dari pemburu tersebut ada yang bisa membaca naskah kuno itu, yang pertama adalah sembah yang mulia, yang kedua puji yang mulia, dan yang ketiga buktikan kesetiaanmu. Dan jika tidak mematuhi, tidak akan keluar hidup-hidup. Setelah selesai membaca, mata patung tiba-tiba bergerak, disusul dengan tertutupnya pintu ruangan itu. Mereka pun mulai panik dan ada pemburu yang memaksa keluar. Saat sedang memaksa keluar, tiba-tiba patung di samping pintu bergerak, kemudian langsung menebas pemburu tersebut dengan mudah hingga mati. Sentak, yang lain pun kaget dan berteriak karena ketakutan. Mereka heran karena di gate ini terdapat ruangan aneh seperti ini. Sung Jinwoo pun merasa sedang mendekati kematian. Sung Jinwoo melihat ke arah patung yang paling besar dan beranggapan mungkin itu adalah bosnya. Tiba-tiba mata patung tersebut menyala dan Sung Jinwoo berteriak memperingatkan yang lainnya untuk menunduk. Benar saja, patung tersebut mengeluarkan laser dari matanya. Banyak yang mati karena serangan patung itu, bahkan sang ketua Song Ji-yul putus tangannya satu. Sedangkan Healer Dam yang sebelumnya menyembuhkan Sung Jinwoo tidak bisa bergerak karena ketakutan. Ketua Ji-yul beranggapan bahwa patung tersebut adalah monster peringkat S. Mereka menyadari dari naskah yang tadi bahwa yang dimaksud yang mulia adalah patung tersebut. Kelompok party ini membawa 3 healer untuk menyembuhkan yang terluka, dan 1 healer telah mati sedangkan 2 lagi mengalami syok dan ketakutan karena sadar jika bergerak mereka akan mati.
Akhirnya, mereka diam dan memutuskan mengamati situasi terlebih dahulu. Ada satu pemburu yang bergerak dan mencoba kabur dalam sekejap. Pemburu tersebut lenyap disambar laser bos patung tersebut. Sung Jinwo mulai memikirkan cara agar bisa keluar. Seketika ia menyadari sesuatu, yaitu patung penjaga akan bergerak ketika ada yang mendekati pintu keluar. Sedangkan patung bos akan membunuh jika ada yang bergerak. Sung Jinwo pun mencoba membaca naskah lagi untuk mengetahui aturan lainnya, dan akhirnya Sung Jinwo mencoba mengikuti aturan dari naskah tersebut. Aturan pertama, sembah yang mulia, yaitu ada batasan tinggi agar bos patung tidak menyerang. Akhirnya semua pemburu merunduk ke arah bos patung, dan akhirnya cara ini berhasil sehingga mata bos patung yang tadinya bersinar, sekarang meredup dan digantikan dengan ekspresi senyum yang mengerikan. Setelah lama bersujud, seorang pemburu mencoba berdiri dan benar, bos patung itu tidak menembakkan laser lagi dari matanya. Semuanya bahagia, akan tetapi tiba-tiba bos patung berdiri menjulang ke atas sehingga membuat kebahagiaan mereka sirna dalam sekejap. Mereka panik dan mencoba menerapkan aturan kedua, yaitu puji yang mulia. Seorang pemburu yang merupakan tokoh agama mencoba memuji patung tersebut dengan nama Tuhan. Tetapi hasilnya nihil, tidak bekerja. Akhirnya pemburu tersebut mati diinjak oleh bos patung tersebut. Seketika pemburu lainnya berhamburan berlari karena takut diinjak, tapi sialnya mereka berlari ke arah patung penjaga dan mati juga dibunuh patung penjaga. Sung Jinwo pun terus berpikir bagaimana menuruti aturan kedua. Di sisi lain, jika mereka berlari ke depan, mereka akan dibunuh oleh patung penjaga dengan berbagai macam senjatanya, dan jika mereka berlari ke belakang, mereka akan diinjak oleh bos patung. Setelah berpikir dan mengamati, akhirnya Sung Jinwo menemukan ada patung yang berbeda. Patung tersebut memegang berbagai instrumen musik seperti trompet, biola, dan instrumen musik lainnya. Berbeda dengan patung yang lain yang memegang senjata, akhirnya Sung Jinwo berteriak agar mereka berlari ke patung yang memegang instrumen musik tersebut. Dan benar saja, mereka akan aman jika berada di bawah patung itu. Sayangnya, satu patung hanya dapat diisi satu orang saja. Dan saat Sung Jinwo berlari ke arah patung itu, dia terkena serangan bos patung. Dan dia terkena serangan, tapi untungnya ia terpental dan jatuh di depan patung penyanyi. Jinwo pun selamat dari aturan kedua. Tetapi meski Jinwo selamat dan masih hidup, kaki dia putus karena terkena serangan tersebut. Seketika tersisa 6 orang dari 17 orang yang masuk ke dalam gate tersebut. Bos patung mulai bergerak lagi. Kali ini dia mengeluarkan semacam altar dari lantai. Aturan ketiga pun dimulai, yaitu buktikan kesetiaanmu kepada yang mulia. Seorang pemburu menodongkan pedangnya ke arah ketua Jiwol. Dia mengancam ketua Jiwol mengorbankan dirinya untuk jadi persembahan yang mulia. Ia berargumen ketua Jiwol yang mengajak mereka ke sana dan ketua Jiwol harus bertanggung jawab. Ketua Jiwol pun dengan sukarela berjalan ke altar untuk jadi persembahan. Setelah ketua Jiwol memasuki altar, satu api menyala, sepertinya itu tidak cukup. Jinwo meminta untuk diantar ke dalam altar. 2 orang menggandeng Jinwo, jadi total ada 4 orang di dalam altar. 4 api pun menyala, belum terjadi apa-apa. Akhirnya, Jinwo mengajak 2 orang tersisa untuk masuk ke dalam altar tersebut. Dan semua api pun menyala. Altar pun mulai bereaksi. Tiba-tiba pintu keluar terbuka lebar. Mereka berpikir mereka bisa keluar sekarang, tapi patung penjaga tiba-tiba bergerak ke arah altar. Semuanya pun kebingungan dan merasa takut. Seorang pemburu sudah tidak tahan dan berlari ke arah pintu keluar. Yang lain berteriak dan berpikir dia akan mati, tetapi dia tidak mati setelah melewati pintu itu. Namun perlahan, pintunya pun mulai tertutup kembali. Pemburu yang lain pun mengikutinya dan berhasil melewati pintu itu.
Tetapi ketika ada orang yang keluar dari altar tersebut, apinya akan mati satu persatu, dan pintu akan semakin tertutup. Sekarang tinggal 4 orang yang berada di dalam altar. Jingwo pun berharap orang yang tersisa untuk bertahan sampai api biru padam semuanya. Jika api biru padam, maka semuanya akan selamat sama-sama. Tiba-tiba, Tuan Kim, salah satu pemburu, berterima kasih kepada Jingwo karena berkat Jingwo dia bisa hidup sampai sekarang. Tetapi dia langsung berlari keluar altar karena ingin selamat sendiri. Tersisa 3 orang dengan patung penunggu semakin mendekati mereka. Ketua Jiwul akhirnya paham, selama ada 1 orang di dalam altar, pintu tidak akan tertutup sepenuhnya. Akhirnya Ketua Jiwul menyuruh Heller untuk membawa Jingwo bersama dengan dia, mengorbankan diri, tetapi Heller sudah tidak bisa berdiri lagi karena kehabisan mana. Mana Heller habis ketika menyembuhkan kaki Jingwo yang putus. Akhirnya mereka pun membuat keputusan, karena kaki Jingwo yang putus dan tidak bisa berjalan, Jingwo lah yang tetap di altar untuk dikorbankan, dan Ketua Jiwul pergi bersama Heller. Dan pada akhirnya, Jingwo dibunuh dan ditaruh di tengah altar. Di detik-detik kematiannya, Jingwo mengumpat semuanya dia juga tidak ingin mati, dia juga punya keluarga, bla 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 bla. Patung pun melakukan serangan terakhir untuk membunuh Jingwo. Pedang pun diayunkan, tetapi tiba-tiba muncul suara misterius di dalam kepala Jingwo dan muncul Windows, status di depan matanya, semua persyaratan berhasil dilakukan. Jingwo mendapat pilihan, apakah dia akan mengambil kesempatan untuk hidup dan memilih untuk menjadi seorang player, atau tetap memilih untuk mati. Sudah bisa ditebak, Jingwo memilih kesempatan hidup kembali dan menjadi seorang player. Oke guys, mungkin segini dulu cerita Solo Leveling chapter 1-nya. Kita teruskan chapter 2-nya di video selanjutnya. See you next video guys. Bye-bye.